Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi, apa kabar minasan? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yang di kampung sehat, semuanya sehat, tetap jaga kesehatan karena kondisi kita memang masih belum stabil ya. Oke, minggu lalu saya sudah berikan PPT terkait analisis konteks. Ini PPT yang saya ambil dari PPT rekan Anda sebetulnya ya. Semester lalu atau semester tahun lalu kalau nggak salah. Saya berikan contoh dari PPT rekan-rekan Anda dan saya harap Anda sudah membaca bukunya Muhajir yang terkait konteks yang dari halaman 261 sampai halaman 267. Oke, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang konteks ya, yang PPT yang sebelumnya. Bahwa kalau Anda sudah baca juga bahwa konteks itu adalah seperti wacana ya, wacana terkait dengan pengetahuan. Pengetahuan itu bisa berupa pengetahuan bersama, pengetahuan budaya, pengetahuan masyarakat yang sama, yang memiliki pengetahuan yang sama sehingga memiliki pengertian dan pemahaman yang sama. Jadi kalau kita lihat di buku Muhajir, itu minasan bisa sambil dilihat bukunya halaman 200 ya. Jadi lihat dia pengantarnya untuk konteks di halaman 261. Di situ ada contoh tentang nomor 27 ya. I'm looking for the new wolf ya. Jadi di situ ada referensi didengar dalam percakapan di sebuah toko buku, ada seorang tamu yang berbicara ingin meminta mencari buku. Ya, dia berkata, I'm looking for the new wolf. Yang dalam bahasa Indonesianya, saya mencari wolf ya, serigala baru. Nah, apabila pemilik toko buku tidak mengerti apa itu wolf, dia pikir bahwa dia akan mencari serigala. Tetapi karena di sini pemilik toko buku mengerti ya bahwa wolf itu adalah seorang penulis, sehingga dia mengerti bahwa wolf itu buku-buku yang ditulis oleh wolf. Jadi pengetahuan ini yang membuat mitra tutur ataupun penjaga toko mengerti maksud dari si penutur. Itu contoh yang pertama. Terus kemudian Anda bisa lihat juga ada contoh terkait dengan latar belakang pengetahuan sebagai konteks di halaman 263. Anda bisa lihat seperti contoh yang nomor 32. Di sini ada penutur B memberi alasan rasional menolak ajakan dan mengetahui pengetahuan latar budaya. Contohnya berikut adalah contohnya 32, come over next week for lunch. It's Ramadan. Mari 2 minggu lagi kita makan siang. Tapi waktu itu bulan puasa. Nah, contoh 32 merupakan percakapan antar orang muslim yang taat kepada agamanya. Ya, mungkin selama ini ya hampir semua ya orang di dunia tahu Ramadan itu adalah berpuasa. Tetapi contohnya mungkin ada di mana masyarakat mungkin di Eropa atau di mana gitu ya yang tidak mengerti apa itu Ramadan. Jadi mereka akan bertanya-tanya apa itu Ramadan? Kenapa sih kok nggak mau makan? Apa Ramadan itu apa? Ramadan itu siapa gitu ya. Nah, kalau dia tidak mengerti tentang wacana tersebut, tetapi kalau orang tersebut mengerti, memiliki pengetahuan yang sama bahwa Ramadan itu adalah waktunya bulan puasa bagi Muslim, maka mereka sama-sama paham, oh iya, sedang puasa ya, tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Jadi seperti itulah konteks yang dimaksud di dalam buku Muhajir. Nah, contoh di dalam slide ini bisa dilihat bahwa pragmatik memandang konteks sebagai pengetahuan bersama ya, antara pembicara dan pendengar, dan pengetahuan tersebut mengarah pada interpretasi suatu tuturan. Nah, jadi di sini tadi saya contohkan bahwa I'm looking for the new wolf ya. New wolf itu adalah pengetahuan, oh new wolf itu adalah seorang penulis, baik penutur maupun mitra tutur sama-sama mengerti maksudnya wolf itu adalah penulis. Oke, nah contoh yang satu. Di sini ada Anda berada di minimarket. Anda mengambil beberapa barang, Anda membawanya ke kasir, lalu Anda membayar dan pulang. Maka konteks dari kegiatan Anda tadi adalah proses membeli barang dengan tujuan mendapatkan barang. Ini adalah konteks situasi. Kemudian contoh 2 juga sama terkait konteks dari kegiatan sama ya. Jadi
memesan makanan dengan tujuan mendapat makanan ketika berada di rumah makan. Nah, di sini waktu itu saya memberikan tugas kepada kakak kelas kalian untuk mencari wacana, kemudian menganalisisnya terkait dengan konteksnya. Kalau di sini bisa dilihat, mereka mengambil dari buku Minano Nihongo, bab 9 halaman 73. Nah, di sini diberikan mark tanda merah yang zanen desu ne. Nah, saya tidak usah membacakan semuanya, minasan bisa baca. Saya ingin memberitahu bahwa di sini tanda merahnya ada tulisannya ya. Ya, dame desu ka? Nah, kinyobi no bang wa chotto mirasa dame desu ka? Nah, minasan kalau dilihat di dalam wacana ini, Kimura dan Mirasang, bahwa ada ajakan ya dari Mirasang kepada Kimura. Nah, bagi mungkin orang yang tidak memiliki pengetahuan terkait dengan bahasa Jepang, apabila ada berkata chotto, mungkin mereka tidak mengerti bahwa itu adalah menolak secara halus. Nah, tetapi saya yakin Anda sudah mengerti dan Anda juga tahu bahasa Jepang. Jadi kalau Anda mendengar orang Jepang mengatakan chotto, nah berarti itu dia adalah menolak secara tidak langsung. Nah, di sini dalam wacana ini bisa dilihat Mirasang mengerti terkait dengan budaya ataupun kebiasaan dari masyarakat Jepang yang menggunakan kata choto untuk menolak. Oleh karena itu, Mirasang mengatakan dame desu ka? Seperti itu. Kokomade ii desu ka? Saya harap Mirasang bisa mengerti untuk konteks yang menurut muhazir. Oke. Sebetulnya ada satu konteks yang lebih jelas dan setelah ini saya akan berikan presentasi tentang konteks yang dari teori yang berbeda, yang lebih detail dan itu lebih bisa mengena untuk dijadikan sebagai analisis. Saya sudah buat, oke, ini dia. Ya, oke. Ini juga sama, sebetulnya saya ambil dari presentasi beberapa mahasiswa yang saya kumpulkan menjadi satu dan akhirnya mendapatkan ringkasan seperti ini, bahwa di dalam pragmatik ada juga teori konteks ya yang dikemukakan oleh Delheims ya tahun 1972, ada juga cetakan kedua tahun 1974 ya. Oke, saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu konteks menurut teorinya Delheims. Oke, konteks itu di dalam Heims ya adalah sebuah ujaran dari seorang penutur dan mitra tutur dapat diketahui melalui bagian-bagian dari ujaran penuturnya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris disingkat dengan akronim speaking. Ya, speaking berbicara ya. Nah, speaking ini dijabarkan menurut abjadnya. S, P, E, A, K, I, N, dan G. S-nya itu adalah setting, P-nya adalah partisipan, E-nya adalah N, A-nya adalah X-sequence, K-nya adalah keys, I-nya adalah instrumentalities, N-nya norm, dan G-nya adalah genres. Oke, apa sih sebenarnya singkatan-singkatan ini ya? Mungkin agak bingung ya. Oke, saya jelaskan tentang speaking itu apa. Oke, speaking yang pertama adalah setting. Ya. Jadi kalau Anda ingin menganalisis suatu konteks ya, banyak hal yang bisa Anda lihat. Ya, oke, saya kembalikan lagi. Apa aja sih yang bisa dilihat? Contohnya settingnya. Settingnya itu adalah apa? Seperti apa sih situasinya? Di mana dilakukannya wacana tersebut? Di mana dilakukannya dialog tersebut? Ya, seperti apa sih settingannya ataupun situasinya? Nah, kemudian yang P itulah partisipan ya. Minasan pasti mengerti apa maksudnya. Partisipan itu adalah orang yang terlibat di dalamnya. Ya, oke, bisa jelaskan lebih detail lagi. Di sini ada penjelasannya. Ya. Di dalam setting terdapat dua hal yaitu setting dan scene. Ya, kalau setting mencakup latar waktu dan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Sedangkan kalau scene lebih merujuk kepada suasana psikologis dari peristiwa tersebut. Jadi minasan dapat melihat ya di setting ini waktunya, kapan, tempatnya di mana, situasinya seperti apa, sehingga ini bisa menyebabkan penggunaan variasi ataupun bahasa yang berbeda pula. Seperti ini. Salah typo, ganti. Oke. Selanjutnya yang kedua itu adalah partisipan, atau P-nya ya.
Ya, partisipan terdiri atas penutur atau pengirim pesan dan mitra tutur atau penerima pesan. Atau dapat juga ditambah dengan hadirin atau audiens yang berada di tempat peristiwa tersebut yang terlibat di dalam percakapan ataupun pembicaraan. Ya. Nah, di dalam partisipan ini banyak yang bisa dilihat, minasang, ya. Orangnya itu seperti apa sih, ya? Contohnya orang tersebut dari status sosial yang berbeda. Contohnya dia adalah artis, contohnya dia adalah presiden, atau contohnya dia adalah mahasiswa. Itu bisa menentukan apa sih kata-kata bahasa yang digunakan. Ya contohnya kalau orang yang sudah tua ataupun yang berpangkat pasti menggunakan kesantunan atau keigo, ya. Tetapi kalau orang partisipannya contohnya mahasiswa, ya mungkin pakai yang lebih mudah gitu ya kata-katanya, yang lebih simpel, yang lebih kekinian. Oke, itu untuk partisipannya. Untuk yang ketiga, ini adalah ends. Ya. Ends itu meliputi purpose, outcome, hasil, dan purpose, goal atau tujuan. Jadi goal adalah tujuan pertuturan. Jadi apa sih maksud dari peristiwa tutur tersebut ya? Mau apa sih? Mau ngapain sih? Apa sih ingin dicapai ya dalam tuturan tersebut ataupun dari dialog tersebut? Jadi banyak-banyak hal yang bisa dilihat. Anda bisa melihat dari sisi mungkin judulnya atau mungkin presenternya ataupun temanya ya, bisa dilihat apa sih maksud tujuannya dari dialog tersebut. Itu the ends-nya. Kemudian untuk acts. Nah, ya kalau act sequence menurut Himes, nah ini ada banyak nih, ada dua, yaitu ada message form, ada pesan, bentuknya pesan, dan message content, isinya isi, ya. Tadi pesan dan isi dalam bentuk kata-kata dan pokok percakapan. Ya, jadi di sini bisa dilihat ya bagaimana sih cara sesuatu topik dikatakan atau diberitakan. Contohnya dengan menggebu-gebu, contohnya dengan kata-kata yang terlalu dilebih-lebihkan ya, dan sebagainya. Kemudian message content itu berkaitan dengan apa sih yang dikatakan, topiknya bagaimana, apakah ada perubahan topik, adakah pengalihan topik di sini, apakah ada sindiran, apakah ada maksud tersembunyi, ya itu bisa dilihat dari X-nya. Oke. Contohnya kalau percakapan biasa dengan percakapan dalam pesta pasti beda, ya, atau percakapan di dalam kelas atau percakapan di luar kelas juga pasti beda. Itu sesuai dengan X-nya. Oke, selanjutnya yang keberapa nih ya? Key ya. Key. Speaking. Ini key-nya ya. Key. Menurut Himes, key itu mengacu pada nada, sikap, gaya, style ya, semangatnya gimana sih dia berbicara. Biasanya key berkaitan dengan modalitas gramatikal atau ya kata-kata ya, serta nada bicara yang digunakan. Penutur dalam tindak tutur, contohnya nada bicara yang santun, yang sopan, atau nada bicara yang menggebu-gebu, atau nada bicara yang menyindir, atau tujuan-tujuan lainnya itu keys. Kemudian untuk yang speaking instrumentalities dibedakan menjadi dua macam, ada channel dan forms of speech. Channel atau saluran mengacu kepada medium atau media penyampaian tutur. Misalnya dengan ragam tulisan, apakah dia pakai tulisan atau pakai lisan atau saran lain yang digunakan dalam tindak tutur. Form of speech atau bentuk tuturan mengacu pada bahasa nih, bahasa apa yang digunakan ya di dalam peristiwa tersebut. Apakah dia pakai bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa anak muda, bahasa gaul, bahasa dialek, atau sebagainya. Anda bisa lihat dari kata-kata yang digunakan. Selanjutnya untuk norms. Norms merujuk pada dua hal, yaitu norms of interaction and norm of interpretation. Norm of interaction atau norma interaksi adalah perilaku khas dan kesopanan tutur yang mengikat pada peristiwa tutur. Norma ya, kalau Anda katakan bahwa norma itu adalah norma. Sedangkan kalau norma interpretasi merupakan interpretasi yang muncul dari mitra tutur atas tuturan yang diucapkan penutur. Ini banyak sekali typo-nya ya. Atas tuturan diucapkan penutur. Apakah interpretasinya? Ya, kita bisa lihat di situ. Oke, kemudian untuk yang terakhir yaitu adalah G ataupun G, merujuk pada genre. Ya, genre itu merujuk pada kategori-kategori ya, seperti puisi, gitu, dialog,
prosa, dongeng, orasi, pidato, dan sebagainya. Jadi Anda bisa melihat genrenya apa sih ya untuk wacana tertentu. Oke, di sini ada contoh, sebetulnya ada video, tetapi ternyata saya tidak tahu kenapa video tidak bisa di-play. Ini sebetulnya analisis dari senior Anda ya. Mereka mengambil wacana dari internet sepertinya ya. Ini atau Bang Gumi ya. Ada EKB Bingo. Di sini diambil episode 538, disebutkan menitnya. Mereka coba translate, saya play tidak bisa. Sayang, mungkin nanti kita bisa lihat di YouTube ya, channelnya seperti apa. Saya ingin memberikan bahwa mereka mencoba mentranskripkan apa yang sudah dilihat. Ini saya ambil skin 4 saja. Kenapa? Karena ini lebih mudah dan lebih bisa terlihat. Di situ ada dialog ya. Di sini ada dialog. Dua orang ya. Yang pertama ada dakara sore de honto ni kawaii ko ittara in desu kedo so demo nai waza waza wa ittete kudasai ya. Kalau yang berkata anak yang manis sebenarnya tidak masalah, tetapi dia bukan seperti itu. Hei, seharusnya kau bilang manis. Nah, ini ada dialog dari beberapa artis EKB, AKB atau EKB ya. Di situ bisa dilihat mereka sedang bercanda seperti itu. Nah, coba kita lihat bagaimana analisis terhadap wacana. Mungkin betulnya lebih enak kalau melihat tayangannya ya, tetapi tayangannya tidak ada. Ini saya hanya berikan contoh. Nanti Minasang bisa mencobanya, melakukannya dengan tayangan yang ada, yang Minasang mau coba analisis. Di sini dia contoh analisis untuk skin 4 ya, dijabarkan speaking ya, seperti apa? S-nya ini ada sebuah acara variety show dengan skin yang mengungkapkan gurauan dan candaan, karena ini adalah yang memang lucu ya, candaan dari EKB dengan hostnya. P atau partisipannya itu dua orang pembawa acara, host sebagai penutur dan Nagamoto sebagai mitra tutur, juga beberapa anggota grup idol lain yang menjadi penonton ataupun audiens. E-nya ataupun ends-nya, tujuan dari dialog tersebut adalah menghibur penonton dengan candaan, dan gurauan goals-nya yang menimbulkan suasana ringan dan ceria bermaksud untuk menghibur para penontonnya. A, act-nya di sini ada saling menyindir ya terhadap Nagamoto oleh host dan dibalas oleh respon Nagamoto yang berupa interaktif pragmatik ya, bertujuan untuk mengembalikan harga diri, saling istilahnya saling ngenyek ya, saling ngeceng-ngecengan lah gitu lah, seperti itu. Kemudian K atau Ki. Ki-nya tadi ya, nada bicara yang menyindir oleh host. I, bahasanya informal, sebetulnya ini tidak pure informal, ini belum direvisi kemarin ya oleh mereka. Karena di sini juga ada yang tidak informal, tetapi mereka masih menggunakan bahasa yang standar. Kenapa? Karena ditayangkan di media, ya. Jadi tidak bisa menggunakan kata-kata yang tidak baik. Ya, jadi sebisa mungkin mereka menggunakan bahasa yang standar. Kemudian untuk yang N-nya itu adalah normnya. Tuturan dilakukan dengan sangat ekspresif dan ceria. Normanya yang norma-norma anak muda yang saling bercerita, bercanda, ya, tapi tidak terlalu dan masih tetap menunjukkan keceriaan mereka. Yang G ataupun genrenya ini adalah berupa dialog, karena memang ada dua partisipan di sini. Oke, seperti itu contoh speaking yang saya berikan. Minasang coba untuk pahami penjelasan saya. Apabila ada yang tidak mengerti, Minasang bisa menanyakan langsung kepada saya di grup WA ataupun di grup web di forum diskusi. Oke. Kemudian saya sih maunya nanti untuk yang konteks ini akan menjadi UAS ya, menjadi UAS Anda. Sebetulnya ini tugasnya, kemudian Anda membuat suatu analisis, contohnya seperti ini, Anda ambil wacana, dan saya tidak mau hanya PPT saja, sebetulnya saya ingin juga Anda menjelaskan PPT tersebut, ya. Kalau bisa PPT tersebut Anda presentasikan kepada saya, dan saya minta video presentasinya, karena kalau cuma tulisan saja, sepertinya saya akan sulit menilainya apakah Anda paham atau tidak paham dengan PPT ataupun analisis yang Anda sampaikan. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di web kuliah terkait dengan
tugas dan UTS kita di minggu awal bulan depan kalau nggak salah ya UTS kita ya. Oke, sampai sini saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.